Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu? Ada. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surat An-Nisa ayat 8 yang diawali dengan kalimat wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan dengan niat bertaklim kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil maksud dan hajat kita. Seandainya ada keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca Rasulullah wa bi barakati Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahalli mu'allif hadza tafsir wa bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin silakan perhatikan An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadaral qismata, kenapa dibaca qismata? Karena jadi maf'ul dari fi'il madhi hadara. Al-maf'ulu wal ismun mansub. Maf'ul itu adalah sebuah kalimat isim yang harus dibaca nasab.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Di sini hurufnya sin kecil, sadida, biasanya shin. Di sini bukan shin tapi sin, sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn wa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه السدس وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Berakhir kemarin di tentang warisan. Dan dilanjutkan kepada ayat 8 ini, Allah berpesan lewat firman-Nya kepada kita. Apa kata Allah? Apa pesan Allah? Wa idza hadaral qismata. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir, datang ulul qurba, kerabat-kerabat mayit, saudara-saudara mayit, ponakan-ponakan mayit, al-qismata lil miras. Siapa ulul qurba yang di sini? Saudara dekat tapi miman la yarisu, tidak termasuk catatan orang yang dapat warisan. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Maka farzuquhum minhu, kasih mereka rizki, kasih mereka bagian untuk jajan, siapapun yang datang miskin. Kasihnya itu qablal qismah, sebelum pembagian itu dilakukan. Karena kalau sudah ada pembagian dilakukan, mau ngasih apa yang dikasih, karena udah dibagi habis. Dan adanya di masing-masing pihak, dan belum tentu pihak itu mau memberikan kepada mereka. Maka dibaginya sebelum dibagi, dikasihnya sebelum dibagi. Dan waqulu lahum, nah, ini etikanya ketika kita membagi anak yatim, ketika kita menyantuni yatim piatu fakir miskin, qulu ayyuhal auliya lahum idza kana al-warisu sigharan qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang bijak, jamilan, ucapan yang indah. Nah, ini mohon maaf kami tidak bisa ngasih besar, tapi adanya begini mohon diterima ya naya. Bi anta tadiru ilaihim annakum la tamlikuna. Jangan ngomong kamu sebenarnya nggak punya bagian dari sini, cuman ada aja gua kasih. Jangan. Jangan. Atau dibentak-bentak. Nih ngasih. Jangan berisik lu. Sono, kabur. Jangan. Qaulan ma'rufa. Ini kalau dilihat dari makna itu, dari lafaz ma'ruf itu bijak sebenarnya ya. Ma'ruf itu baik, jamil. Ma'ruf itu sebenarnya baik kalau dilihat dari maknanya. Tapi tidak semua yang orang yang namanya ma'ruf baik juga ternyata ya. Maksudnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan hendaknya takut kepada Allah. Alladzina law taraku, orang-orang yang kalau meninggalkan anak, kalau dia mati, dia meninggalkan min khalfihim, di belakang kematian itu, ayman ba'da mautihim, min ba'di mautihim dzurriyyatan di'afan, anak-anak yang lemah, ay auladan sigharan khafu alaihimud dia, yang orang tuanya sebelum meninggal itu khawatir nanti anak saya kesia-sia. Makanya diusahakan bil itu kalau menurut ayat ini, nikah itu sebelum umur 30 tahun bil. Jangan umur 50 tahun baru kawin. Atau 40 tahun baru punya istri, rumah tangga sama istri, taruhlah normalnya 3 tahun 5 tahun kemudian punya anak. Kalau nikahnya umur 40 tahun berarti 5 tahun kemudian baru punya anak, umur kita udah berapa? 45. 15 tahun kemudian anak kita remaja, kita sudah berapa umurnya?
60. Ketika anak minta sesuatu kepada kita, kita sudah ngek-ngekan. Udah 60 tahun, udah ngap. Maka sebaiknya nikah itu di bawah 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun. Nikah 20 tahun, 25 tahun lah sesuai dengan aturan pemerintah. Nikah 25 tahun. Maksudnya apa? Oh, itu manjok aja. Pakai ditegesin baju. Jo. 25 tahun menikah, punya anak 15 tahun, kita umur baru 40 tahun, gagah-gagahnya. Anak minta jajan, Pak, mintanya mau apa? Mau berapa? Kan gagah-gagahnya. 20 tahun anak masuk sekolah, kita masih umur 40-an. Jadi enak. Kenapa khawatir meninggalkan anak auladan sigharan khaufu alaihimud dia, takut kesia-sia. Nah, oleh karena itu falyattaqullah, maka sebaiknya bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu, dan sebaiknya mengatakan liman hadaratul wafat, bagi orang yang menghadiri wafat, qaulan sadidan, dengan ucapan yang tepat, sawaban. Caranya bi ayamaru ayatasaddaqa biduni salasatin wa al baqiya li rusati wa la yatrukum ala. Jadi saudara-saudaranya itu harus mendampingi ketika waktu meninggal, jangan sampai dia salah perbuatan. Karena kalau dia salah perbuatan, nanti ada adiknya atau abangnya mengatakan, Mas, udah, kalau memang Mas sudah sampai ajal, tenang aja, nanti anak-anak sampean saya ngurus. Yang penting sampean menghibahkan 50% harta sampean kepada saya. Dengan ada ketertarikan janji diurus anaknya, bisa saja dia menghibahkan 50%. Yang pada akhirnya setelah dia meninggal, apakah pasti dilaksanakan janjinya itu? Belum tentu. Nah, kalau tidak dilaksanakan, anaknya makan apa? Karena 50% hartanya sudah diberikan sama yang orang berjanji tadi. Maka harus didampingi ketika wasiat. Jangan memberikan bi ayamuru ayatasaddaqa binusalasan, jangan sampai melebihi 1/3 kalaupun mau hibah. Karena kalau sudah dihibahkan itu tidak bisa diganggu gugat itu. Kalau dalam wasiat, saya wasiat bahwa perusahaan yang dikasihkan kepada adik saya, itu kalau wasiat bisa digugat, tapi kalau hibah nggak bisa. Dan kepada kita juga hati-hati kepada saudaranya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka analoginya dia memakan api neraka, bara neraka. Karena bara itu hawanya panas, maka orang itu juga perasaannya panas melulu, haus melulu, kurang melulu, tidak cukup melulu. Wayaslauna sa'ira, dan di akhirat nanti dia akan mengisi neraka sa'ir. Yusikumullahu fi auladikum, Allah telah berwasiat kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian. Kalau kalian meninggal, kalian punya anak 2, laki 1, perempuan 1, mungkin ini program masuk KB, maka ketika meninggal pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki kebagian 2 kali lipat anak perempuan.
Karena dengan istilah laki-laki itu mikul, depan ada beban, belakang juga ada beban. Sementara anak perempuan cuma ngegendong, cuma satu beban doang. Makanya kebagiannya cuma satu bagian. Anak laki-laki 2 bagian. Seandainya anaknya 3, maka harta kekayaan ayahnya dibagi 50%. 50% dikasih buat anak laki-laki, 50% dibagi buat 2 orang anak perempuannya. Itu ketentuannya. Bu, jangan ngiri ya. Saya cuma bacain ayat doang, Bu. Fa'in kunan nisaan, bagaimana kalau anaknya perempuan semua paukos nata ini dan lebih daripada 2 orang, maka falahunna sulusa ma tarok, bagi mereka dapat bagian 2/3 dari harta kekayaan yang ditinggal ayahnya. Anak perempuan 3, maka dapatnya 2/3, 66,6% dibagi 3 anak perempuan. Wa in kanat wahidatan, bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1, falahan nisfu, maka anak perempuan yang 1 itu kebagiannya 50%. Enggak 100%. Enggak, beda anak laki-laki. Wali abawai. Dan bagaimana kalau mayit itu masih punya orang tua? Falikuli wahidi minahuna sudus, maka bagi bapaknya kebagian sudus 1/6 dan ibunya juga kebagian 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad, kalau yang mayitnya itu punya anak. Fa ilam yakul lahu walad, kalau mayitnya tidak punya anak, wa warisahu abawahu, sedangkan pewarisnya cuman ibunya dan ayahnya, maka fali ummihi sulus, maka untuk ibunya dapat 1/3, 33,3%. Fa in kana lahu ikhwatun, maka kalau dia punya saudara, fali ummihi sudus, maka ibunya kebagian 1/6, lebih kecil lagi, karena sebagiannya untuk saudaranya. Mimba di itu semua dilakukan, dibagikan, mimba diwasiatin, setelah wasiat itu dipenuhi. Wasiatnya kemana, atau yusiba audain, atau dia punya utang, bayarin dulu utangnya. Jadi rumus warisan itu bisa dibagi waris kalau utangnya sudah lunas semua. Bagaimana kalau utangnya nggak lunas, malah dia ngewarisin utang? Ya bagi utangnya sama saudara, sama keluarga, sama ahli waris. Itu risikonya bagi kita yang punya orang tua, punya banyak utang. Jadi bukan dapat warisan harta, tapi dapat warisan utang. Tapi beberapa ketentuan di salah satunya perumahan, mungkin juga ada katanya perbankan ya, kalau kita punya utang perumahan, kredit, begitu meninggal itu dianggap lunas. Atau utang ke bank ya, ada asuransi. Ke bank juga sama ya? Iya, perusahaan begitu, kalau perusahaan, perbankan begitu. Saya tahu jamaah saya Pak Saprudin, dia kepala keamanan di Pantai Mutiara, ngambil rumah 3, begitu meninggal itu rumahnya di Pasar Kemis lunas semua, menjadi hak milik anak. Asuransi ya. Bukan rumahnya, Ustaz. Kendaraan juga begitu. Kendaraan. Dianggap lunas. Oh. Paling perbankan asuransi. Ngutang ke bank juga begitu. Kan yang bayar orang asuransi. Bayar kan ahli yang meninggal. Dengan catatan yang meninggal itu yang ambil. Dia nggak ada istilah ahli waris. Oh gitu. Kalau menurut saya. Saya nggak tahu urusan-urusan itu. Yang saya Enggak, kebenaran di belakang rumah kita itu ada meninggal. Jadi di BRI, jadi dia dianggap lunas. kalau begitu saya ngambil aja di BRI ya. Yo. Nah, kenapa anak perempuan dan anak laki-laki dibedakan? Kenapa ibu dan ayah dibedakan? Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a. Padahal naluri kita, jujur aja ya, kadang-kadang ada orang tua yang lebih mencintai anak perempuannya daripada anak laki-lakinya.
Sehingga banyak warisan di Indonesia itu tidak menggunakan hukum kismah, tidak menggunakan hukum warisan, tetapi hanya kebijaksanaan saja. Dan apa yang terjadi, pembagian anak perempuan sama dengan pembagian anak laki-laki. Bahkan di kampung saya itu anak perempuan yang bungsu itu spesial. Rumah orang tua, rumah abah itu pasti turunnya ke anak perempuan yang bungsu. Sebenarnya kata Allah, kalian tidak tahu. Padahal ketika ada apa-apa dengan orang tua, bukan anak perempuan yang bertanggung jawab, anak laki-laki. Anak perempuan ketika sudah punya suami, tanpa seizin suami, nengok pun ke rumah orang tua yang lagi sakit itu nggak boleh sebenarnya. Berdosakah kita? Karena berdosakah anak perempuan yang tidak mau nengok ayahnya yang lagi sakit? Enggak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bicara di depan masyarakat, mengatakan bahagia amat si mayit ini karena punya anak perempuan si Anu. Masyarakat yang ada di sekelilingnya protes, ya Rasul, bagaimana bahagia? Anak perempuannya itu tamelar ya Rasul. Anak perempuannya itu tidak perhatian kepada ayahnya. Yang kalian tahu bagaimana? Kata tetangga, ayahnya begitu jatuh sakit, ayahnya ngutus seorang utusan untuk menemui anak perempuannya, pengen ditengokin. Tapi anak perempuannya nggak sempat nengok, nggak mau nengok. Begitu ayahnya sakitnya semakin parah, dia ngutus lagi utusan untuk menjemput anak perempuannya dari suaminya menjelang ajal. Anak perempuannya juga nggak nengok. Sampai pada waktu mau mati, ayahnya itu terasa sudah dekat ajal, pengen ketemu sama anak perempuan itu. Anak perempuan juga nggak ada mau datang. Bagaimana Rasul? Tuhan mengatakan dia bahagia punya anak perempuan yang semacam. Kalau kamu, menurut kami menderita dia punya anak perempuan satu-satunya seperti itu. Kata Rasul, faktanya dia ada di dalam surga sekarang karena memiliki anak perempuan yang ini. Ternyata dipanggil anak perempuan itu, kenapa kamu tidak nengok ayahmu ketika sakit pertama, bahkan sampai sakitnya parah, bahkan sampai meninggal? Mohon maaf, saya bukan tidak mau nengok ayah, saya bukan tidak mau ngurusin ayah, tapi suami saya lagi di luar negeri. Dan sebelum berangkat ke luar negeri itu, suami saya berpesan, kamu jangan kemana-mana sebelum datang saya. Oh, kata Rasul, inilah ketaatan seorang perempuan kepada suaminya, imbasnya ayahnya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah anak perempuan yang tamelan itu malah dapat pahala orang tuanya. Makanya mohon maaf bapak-bapak ya, yang punya anak perempuan, ketika terjadi itu maklumin. Karena ketika kita menikahkan anak perempuan dengan suaminya, itu lepas tanggung jawab kita. Nggak ada hubungan sebenarnya. Yang sekarang ngurusin suaminya. Beda dengan anak laki-laki, mau punya istri kapanpun, orang manapun, tetap tanggung jawab kepada orang tua. Beda. Maka kata Allah, kalian tidak tahu anak laki-laki yang mana, anak perempuan yang mana, lakum naf'a, yang manfaat buat kamu. Maka faridatan minallah, ini ketentuan dari Allah. Kenapa Allah menentukan ini? Innallaha kana aliman, Allah tahu. Hakiman, dan Allah juga bijaksana. Makanya ketika abah saya rumah tangga sama ibu, punya anak kelima, perempuan semua. Wis, abah saya kalau kelabakan tuh kemana-mana nyari wiridan supaya punya anak laki-laki. Kena ngiri ini anak perempuan. Ketika di bawah suaminya kita nggak bisa apa-apa. Makanya ketika punya suami, tete-tete saya itu ditempatkan semua. Kamu rumahnya ini, kamu rumahnya ini, nggak jauh dari abah. Karena khawatir kalau nggak dikasih rumah nanti dibawa sama suaminya.
Baik hadirin, itulah syukuran tali pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.